Hai, selamat datang kembali di channel Tooltest ID. Review ini, review itu. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara memilih hand mixer. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu harus apa? Ya, subscribe channel ini dulu, cepetan, gratis kok. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari Tooltest ID. Biasanya hal apa aja sih yang kalian pertimbangkan kalau ingin membeli hand mixer? Saya yakin pasti kalian lebih mempertimbangkan brand atau merek dari hand mixer tersebut. Ya mungkin memang ada beberapa brand yang sudah terkenal awet dan bagus dari dulu. Tapi perlu diperhatikan juga spesifikasi, model, dan fungsi utama dari mixer tersebut. Langsung aja kita bahas ya, tips memilih hand mixer. Pertama, base dari hand mixer. Maksudnya adalah bagian dasar ketika kalian meletakkan hand mixer tersebut pada saat tidak digunakan, yaitu bagian belakangnya. Nah, kita carilah hand mixer dengan desain belakangnya yang flat atau datar. Nah, ini supaya mudah diletakkan di atas meja. Pastikan kalian pilih yang tidak memiliki desain terlalu melengkung ke bagian belakang. Karena hand mixer dengan desain seperti itu akan mudah terjatuh jika kita letakkan di atas meja, dan menurut saya itu sangat tidak praktis. Jika kalian ingin membeli secara offline, kalian bisa tes dulu dengan cara meletakkannya seperti ini dan coba colek atau dorong mixernya apakah dia stabil atau tidak. Stabilitas hand mixer juga dipengaruhi oleh tata letak kabel. Pastikan letaknya tidak mengganggu stabilitas saat kita letakkan di atas meja. Usahakan pilih hand mixer yang tata letak kabelnya berada di bagian tengah atas maupun bawah. Karena tidak semua orang menggunakan hand mixer dengan tangan kanan. Contohnya untuk orang yang terbiasa menggunakan tangan kiri. Dia akan terasa terganggu saat mengaduk menggunakan mixer dengan posisi kabel yang ada di sebelah kanan. Kemudian, pilih desain hand mixer yang simple agar mudah dibersihkan dan mudah digenggam tentunya. Tips yang kedua yaitu bentuk beater atau pengocok. Pilih hand mixer yang bentuk pengocoknya tidak terlalu bersudut. Usahakan cari yang bentuknya agak bulat. Kenapa? Karena jika bentuknya sangat bersudut, maka dia akan menghasilkan suara yang berisik saat berbenturan dengan mangkuk yang kita pakai saat mengaduk. Kalau bisa, cari bentuk pengocok yang seperti ini, agak membengkok. Karena dengan bentuk yang agak membengkok, dia akan membuat adonan lebih cepat mengembang. Pada umumnya kita menggunakan hand mixer untuk memasukkan udara ke dalam adonan. Jadi, adonan harus keaduk dari bawah lalu ke atas atau melawan gravitasi agar udara bisa masuk secara efisien. Perputaran beater atau pengocok juga menjadi hal yang penting. Pilih hand mixer dengan perputaran pengocok dari dalam keluar agar proses pengadukan lebih efisien dan adonan cepat mengembang dengan sempurna. Yang ketiga adalah berat hand mixer. Kenapa sih berat hand mixer menjadi pertimbangan? Ya karena hand mixer harus kita pegang dengan tangan kita saat dia beroperasi. Coba kalian bayangin kalau kalian mengaduk adonan yang memang harus diaduk dalam waktu yang cukup lama. Pasti pegel banget tangannya deh. Tapi ini tidak berlaku ya kalau kalian menggunakan hand mixer set yang dilengkapi dengan dudukan dan mangkuk adonan tersendiri. Menurut saya ideal berat hand mixer itu tidak lebih berat dari 1 kg lah kira-kira. Itu juga tergantung dari material hand mixer tersebut. Kalau dari plastik mungkin akan lebih ringan dibandingkan yang berbahan stainless steel. Tips yang keempat adalah daya atau watt hand mixer. Ada hand mixer yang wattnya kecil, ada hand mixer yang wattnya besar. Jadi gini, watt itu mengacu pada berapa banyak daya yang masuk ke mixer, bukan berapa banyak daya yang
keluar dari mixer itu. Jadi mixer dengan watt yang rendah lebih sering berarti bahwa gear dalam mixer itu memiliki kualitas yang lebih tinggi sehingga mereka membutuhkan watt yang lebih rendah untuk beroperasi. Namun ada baiknya pilih hand mixer dengan watt yang agak tinggi jika lebih sering digunakan untuk membuat adonan roti. Sejauh ini mixer yang terbaik menurut saya dengan watt 300-350 watt itu cukup lah, karena cukup bertenaga jika digunakan untuk membuat adonan roti. Kalau kalian hanya ingin melakukan pekerjaan ringan seperti mengocok telur, membuat mayones, atau mengocok krim, kalian bisa pilih hand mixer dengan daya di bawah 300 watt. Tips yang kelima yaitu pengaturan kecepatan. Sebenarnya fungsi turbo bukan merupakan hal yang esensial. Yang terpenting adalah low speed atau kecepatan terendah dari hand mixer yang kalian pilih benar-benar berputar secara lambat, agar saat mengaduk bahan-bahan yang berbentuk bubuk seperti tepung gula, gula halus, dan sebagainya itu tidak akan berterbangan kemana-mana, ya kan? Saran saya kalau kalian beli di toko mungkin bisa dites dulu. Tips nomor 6 adalah pilih hand mixer dengan lubang ventilasi udara yang cukup agar motor atau dinamo mesinnya tidak cepat panas ketika beroperasi. Tentunya supaya hand mixer tidak gampang koslet atau terbakar. Lanjut tips yang ketujuh, harga. Ada harga, ada rupa. Ya, memang benar. Tapi tidak selamanya barang mahal itu bagus. Kembali lagi ke spesifikasi, material, dan kegunaan barang tersebut. Kalian pasti paham lah maksudnya. Kalau ingin punya hand mixer yang awet, nggak ada salahnya investasi yang sedikit agak mahal lah. Demikian tips yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak mengenai review hand mixer, kalian bisa lihat playlist review hand mixer yang saya buat di channel ini. Saya mau tahu kalau kalian pakai hand mixer merek apa, bisa sharing di kolom komentar ya. Oh ya, di kolom deskripsi saya akan tulis beberapa referensi hand mixer yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Dan cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.